Baik ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyam Ramadan fariidatan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, akhusu bidzikri Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ghani, Bapak Al-Ustaz Nur Qasim beserta jajaran. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum semuanya, para guru-guru kita yang ada di wilayah Sidoarjo khusus yang hadir di dalam majelis ini, para sesepuh tokoh masyarakat pimpinan kita, Bapak dan Ibu RT, Bapak dan Ibu RW, Bapak-bapak al-hadirun dan Ibu al-hadirat serta adik-adik semuanya rahimakumullah. Bagaimana Bapak Ibu, adik-adik kabarnya di malam hari ini, baik dan sehat? Alhamdulillah. Semoga tetap semangat. 720 jam 43.200 menit kita lalui dengan kesungguhan Ramadan. Ibu bapak rahimakumullah, berdirinya saya di sini dapat tema dari panitia Ramadan tentunya. Temanya adalah falyakun khairan aw liyasmut, berkata baik atau lebih baik diam. Ini hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Khamis Asyar yang ke-15. Ibu bapak rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Ibu bapak rahimakumullah, ini hadis penting sekali karena masuk dalam bab adab, etika, tata krama, bagaimana kita menjalani hidup yang baik. Di dalam hadis ini ada dua hak, setiap kita harus memenuhinya. Artinya hak orang lain atau hak Rabbuna Allah yang harus kita tunaikan. Pertama adalah hak Allah yang harus kita tunaikan. Adapun porosnya berkaitan dengan hak Allah, kita selalu merasa diawasi dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kondisi kita. Yakinlah Allah melihat kita, mengawasi kita. Jangan pernah merasa aman, Allah kagak niat saya karena saya sedang berada di kamar mandi. Jangan. Sinatu wala naum, di dalam surah Al-Baqarah 255 atau biasa kita sebut ayat kursi, sinatu wala naum, ngantuk pun tidak Allah, apalagi tidur, ngawasin kita. Dan salah satu dari sekian banyak hak Allah yang paling berat adalah penjagaan lisan. Ini lidah berat menjaganya. Kenapa berat? Karena lidah nggak punya penopang, nggak ada tulangnya. Betul Bapak Ibu? Ya. Tangan aja yang ada tulangnya ini berat. Ya, padahal sudah ada tulang penopangnya, daging-daging ini ditopang oleh tulang, tapi berat. Berat untuk apa? Bersedekah berat. Betul masalah? Nolong orang, mikir-mikir dulu, udah atau enggak ya? Kalau ujung-ujungnya duit boleh nolong orang. Berat menjaga lidah. Dan lidah ini, lisan ini, meskipun dari sekian banyak, hanya pada titik lidah yang dijaga oleh gigi atas dan bawah,
oleh bibir, atas dan bawah. Tetap saja dari sini banyak malapetaka terjadi di masyarakat kita, di mana kita tinggal, bahkan itu berawal dari lidah kita. Ini berat, hak Allah salah satunya, ini berat. Karena itulah penting kiranya kita memahami hadis ini untuk kita jadikan pedoman. Selanjutnya satu hak lagi untuk hambanya, yaitu kita, sesama kita. Disebut setelah falyaqul khairan, berkata baik atau lebih baik dia. Kemudian muliakan tetanggamu, muliakan para tamumu. Hak hamba itu adalah dengan memuliakan manusia, memuliakan para tetangga, memuliakan para tamu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan al-jiran, tetangga itu salah satu, ada 3 jenisnya, ada 3 macamnya. Al-jiran lahu salah satu hukuk, tetangga ada yang punya 3 hak, artinya kewajiban kita kepada dia 3. Yang kedua, al-jiran haqqani atau al-jaru haqqun wa haqqani, tetangga yang memiliki 2 hak saja. Yang ketiga, al-jaru lahu haqqun wahid, yang punya 1 hak saja. Yang punya 3 hak dulu. Yang disebut dengan tetangga punya 3 hak itu Bapak, al-jaru al-muslimu durrahmi, tetangga kita orang Islam dan dia punya hubungan rahim dengan kita, hubungan darah. Maka baginya 3 kewajiban kita. Apa? Hakul jiwa, berikan hak bertetangga, buat dia aman. Itu saudara kandung kita, enggak, buat dia aman di samping kita. Jangan sampai kita merongrongnya, menyakitinya, ngomongin dan lain sebagainya. Kalau seandainya dia lapar, bantu dia kalau kita mampu. Kalau dia sakit menjerit, bantu dia. Hak yang kedua, hakul Islam, hak Islam. Apa itu? Kalau meninggal dunia, rawat jaga, urus jenazahnya sampai dikebumikan, tanggung jawab kita. Yang ketiga haknya hakul rahmi. Nah, ini terkait dengan hubungan darah. Ketika bagi warisan, serahkan warisannya, jatahnya. Betul dia hidup di samping kita, disebut dengan tetangga kita, tapi berbeda. Ada kaitan, bukan sekedar kaitan bertetanggaan, tapi hubungan darah. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak, yaitu al-jaru al-muslim, tetangga yang agamanya Islam. Kita Islam, dia Islam, tapi bukan saudara kandung. Apa haknya? Hakul jiwa, hak bertetangga. Tadi seperti yang saya jelaskan. Yang kedua, hakul Islam. Tadi juga yang seperti saya jelaskan. Adapun hak rohmi tidak. Ketika kita bagi waris, dia nggak berhak mendapat warisan. Ini. Yang ketiga, al-jaru lahu haqqun wahid, tetangga yang punya 1 hak saja, artinya kewajiban kita cuma 1 terhadapnya. Apa itu? Siapa dia? Al-jaru al-musyrik, tetangga yang musyrik. Musyrik ini ismul fa'il, dia adalah yang menyekutukan Allah. Intinya gampangnya non muslim, mau Hindu, mau Kristen, mau Buddha, yang mau Katolik, Protestan, Konghucu, Yahudi, Majusi, Sofi'i, di luar Islam, cuma 1 hak mereka adalah hakul jiwa, hak bertetangga. Artinya ibu bapak, ketika tetangga kita non muslim, Kristen, Hindu, atau apapun agamanya, dia menjerit minta tolong, tolong. Dia menjerit minta tolong, tolong. Ya tentunya di sini dibatas kemampuan kita. Ya, kalau kita tidak mampu, jangan dipaksakan juga. Ya, jangan dipaksakan juga. Contoh nih, saya berkata apa adanya. Semoga ini bisa menggugah. Ya, ruko sana dijadikan gereja. Itu nggak ada hak bapak-bapak memberikan pertolongan. Sudah diatur dalam pasal 8 dan 9 tahun 2009, peraturan wali kota, peraturan bersama 2 menteri. Bapak ibu nggak bisa itu menolongnya. Ini semoga bisa menjadi wacana. NKRI negara hukum,
kita harus hargai hukum. Panglima kita tertinggi adalah hukum, bukan presiden. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak yang menjadi ujung tombak, salah, saya katakan salah. Dan bapak bisa kena hukum normatif, entah itu pidana atau sebagainya. Tapi kalau bapak bersuara lantang tegakkan hukum, bapak dibenarkan. Ini hak bertetangga. Saya bicara apa adanya. Ya, ibu bapak rahimakumullah. Setelah kita memahami hak kepada hamba, sekarang kita kembalikan sesuai dengan tema. Falyakun khairan aw liyasmut, yaitu berkata baik dan kalau tidak lebih baik diam. Mari kita kembali ke redaksi hadis. Sungguh unik, sungguh mantap. Rasul bersabda menggunakan jumlatul syartiyah, menggunakan jumlah syarat, di mana jumlah ini membutuhkan jawab. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami kalau terpotong sampai ke sini. Karena itu yahtaju ilal jawab. Kalimat ini, jumlah ini membutuhkan jawaban. Ada apa dengan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir? Jawabnya adalah falyakul khairan. Fa di situ menjadi jawab man. Ini dalam grammar Arabnya, ibu bapak, biar kita bisa memahaminya. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita sudah siap beriman kepada Allah, berikrar tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, maka apa konsekuensinya? Berkatalah yang baik, atau jika tidak lebih baik diam. Di situ falyakul, fa lam yakul. Fa-nya jawab, lamnya lil amr, kata perintah, yakul fi'lul mudhari, asal katanya present tense, kata kerja sekarang, esok dan akan datang. Berhubung ada lam, jadi menjadi serius. Maka berkatalah yang baik, atau jika tidak lebih baik diam. Falyakul khairan. Kemudian al-maksud bihadhi sigoh al-hassu wal igra ala qaulil khair awis sukut ka'annahu qal id kunta id amanta billahi wa rasulih wal yaumil akhir faqul khairan aw uskut. Nah ini lebih keras Bapak Ibu. Kalau tadi digunakan masdar, sekarang digunakan fi'lul amr. Bahasa gampangnya ditekankan dengan adanya syarat dan jawabu syarat. Ini gak main-main. Rasulullah bersabda serius, penekanannya kuat, karena ada lamul amri. Kalau kamu betul berikrar tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, beriman kepada hari akhir, maka tidak ada pilihan. Qul, katakan, perintah. Qala yaqulu qawlan fa huwa qailun wa dzaka maqulun. Qul la taqul. Qul artinya apa? Katakan. Apa yang kita katakan? Khairan, yang baik saja. Kalau tidak ada yang baik, uskut, sakata, yaskutu, diam, dan tidak ada pilihan. Ibu bapak rahimakumullah, ketika kita berbicara perkataan yang baik, apa sih perkataan yang baik itu jenisnya? Di dalam hadis ini dijelaskan, ditampilkan al-khair nau'an. Perkataan baik ibu bapak ada dua macam. Khairun fil maqal nafsi, ucapannya baik, tujuannya baik, ada yang begitu. Yang kedua, khairun fil murad bihi, tujuannya baik, ucapannya nampaknya baik. Yang pertama dulu, ucapannya baik, redaksinya baik, tujuannya baik. Contohnya apa? Ka'ayaturullah, seperti kita berzikir subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wa yusabbihu, atau kita bertasbih kepada Allah subhanallah, atau mungkin yahmaduhu, kita memujinya alhamdulillah. Kemudian yaqra'ul Quran, Quran kita baca, wa yu'allimal ilm, atau kita mengajarkan ilmu, atau ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, kita nyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu semua redaksi bagus, tujuan bagus. Yang kedua, perkataan yang bagus, tapi tujuannya saja yang bagus, ucapan yang tidak bagus. Karena yaqula qaulan laisa khairan fi nafsihi, walakin min ajli dzalik idqalu as-surur ala julasaihi. Kelihatannya ucapan itu tidak baik, tapi ternyata tujuannya bagus. Contoh di antara para pelawak. Atau mungkin kita berkata tujuannya untuk apa? Membahagiakan orang yang ada di depan kita. Tanpa disadari atau disadari, dia jadi senang dengan ucapan kita. Sekilas mungkin remeh, ya, jadi seperti itu. Kebaikan dalam berucap. Kita ambil kesimpulan dari hadis ini. Pertama,
wujubus sum atau wujubus sukun illa bi khair. Kita wajib berdiam, jangan banyak bicara kecuali dalam kebaikan. Kalau kebaikan, jangan sebaliknya kita diam. Kenapa? Dari diamnya kebaikan akan muncul kejahatan. Orang baik diam, padahal dia tahu itu baik, akan muncul kejahatan. Satu yang fatal diantaranya apa? Saksi palsu. Tidak sedikit orang bersaksi, disumpah, ternyata disebut saksi palsu. Yang tahu takut untuk bersaksi, yang jahat dibayar, diajarin berbicara. Karena itulah tidak salah Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 188, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudru biha ila al-hukam litakulu fariqum min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Intinya apa? Ada di antara kita mau mengambil harta benda orang, tanah orang, kita tahu itu salah, tapi kita bawa ke pengadilan, pengadilan kita bayar, jaksa atau hakimnya kita kondisikan, saksinya kita kondisikan, yang tahu tidak mau berbicara. Kenapa? Takut ini, takut itu. Ini berbahaya. Ketika orang baik, dia tahu ucapan baik, tapi dia tidak diucapkan. Sebaliknya nanti orang jahat, dia tidak tahu apa-apa, kemudian bersaksi, hancurlah. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kita perlu pahami, ayat hadis ini bukan membungkam kita. Silakan banyak berbicara, silakan. Tapi kita pahami dulu. Innal maqala salah satu ucapan itu terdiri dari khairun, au syarrun, au lagun. Tidak keluar dari tiga ini. Baikkah, burukkah, atau permainankah, bersenda gurau. Yang baik matlubun. Kalau baik dituntut untuk diucapkan. Kalau jelek diharamkan untuk diucapkan. Jangan kita berucap yang jelek, apalagi maksudnya jelek. Dan untuk yang bersenda gurau, la syarran wala khairan, tidak ada kebaikan dan tidak ada yang diharamkan, tidak ada kejahatan di dalamnya. Silakan mau berucap, silakan, mau tidak juga tidak apa-apa. Tapi sebaiknya afdal as-sukut. Lebih baik kita diam kalau itu sifatnya bercanda. Kemudian Ibu Bapak rahimahullah terkait dengan ucapan idza kana kalam min fiddatin was-sukut min dhahabin. Kalau berucap atau ucapan itu terbuat dari perak, maka diam terbuat dari emas. Karena itulah tidak salah peribahasa mengatakan diam itu emas. Betul Bapak Ibu? Pernah dengar ya? Diam itu emas. Yang bicara itu yang punya emas. Betul masalah? Coba ibu-ibu banyak emasnya. Ya, emasnya diam. Meskipun di jari 10 ini berjejer gelang, bahkan emas kayak Joda Akbar gitu. Ya, cincin ada rantainya nyambung ke gelang. Saya pernah diminta jamaah umroh, waktu mini umroh, Ustaz beliin saya ya cincin Joda Akbar. Gimana Bu? Ternyata cincin 5 ya, kemudian ada rantainya sampai di gelang sini diikat. Orang Sulawesi, ya mohon maaf saya sebut nama daerahnya. Untuk apa Bu? Saya di rumah Pak Ustaz penabung rebana. Terus maksudnya biar kalau nabung itu ya kelihatan ada hiasannya. Ampun. Ya Bapak mungkin tahu bagaimana tipikal orang Sulawesi ya. Mohon maaf kalau orang Sulawesi ya jangan marah ya. Ya jangan marah ya. Kalau orang Betawi kan udah tahu sendiri. Seorang Betawi orang sini asli Pak. Pas tanjakan situ depan Yatindo. Asli lahir di sini 23 Desember 77. Dan saudara saya Bang Natah itu yang beresin berbuat sini. Itu saudara saya. Ya sayangi Pak ya. Ya sebelum mati jangan dikubur dulu saudara saya. Ya. Nah ini mana? Ya ini abang saya nih Pak. Ya abang saya. Ya jadi ya insya Allah ya. Mohon maaf saya belum pernah kemari dan alhamdulillah nih ya Ustaz Arif ke rumah saya lagi umroh kalau nggak salah kemana gitu ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Nah jadi Bapak Ibu rahimahumullah, emas diam itu. Makanya banyak yang diam. Kalau nggak penting, kalau penting bicara. Kalaupun penting bicara, kalau sekiranya udah cukup diam, jangan dilanjutin. Kenapa? Lama-lama jadi nggak penting kalau kebanyakan bicaranya. Ini kayak saya nih, kalau udah saja diam, berusaha turun. Ya kalau ngomong mulu nanti malah nggak penting jadinya. Tuh, kata Ustaz katanya banyak yang diam, dia ngomong terus 3 jam udah. Tuh, kan jadi nggak penting ujung-ujungnya. Nah, kemudian Ibu Bapak rahimahullah terkait dengan bulan Ramadan, diam ini bukan sekedar di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan, di dalam Ramadan, 12 bulan kapanpun kita biasakan diam, manakala tidak ada yang baik. Kalau baik ucapkan. Kenapa? Terkait dengan Ramadan lebih sakral lagi. La syakka
ya, tidak dilakukan. Ini ibadah yaitu siam, saum, ibadah yang unik. Ini ibadah beda dengan yang lain. Request langsung dari Allah, permintaan dari Allah. Dari mana kita tahu? Dikatakan dalam hadis, kalau Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak manusia untuknya. Tapi jangan khawatir, puasa untuk Allah, amalan yang lain untuk hamba Allah. Tapi jangan khawatir, Allah sendiri yang menjelaskan, al hasanatu bi asyri amsalya ila sab'i mi'ati difin. Meskipun itu dikhususkan untuk kita manusia, ditinggalkan seolah dipisahkan, ya puasa spesialkan, tapi tetap yang namanya ibadah untuk kita langsung sholat 20 derajat, 25 sampai 20, bersedekah, misalnya air minum ini satu gelas ini, ya satu bentuknya, tapi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Sudah dikasih tahu pahalanya, illa syiyam, yaqulullah illa syiyam, kecuali puasa. Ada apa dengan puasa? Asyam li, puasa itu untukku, request dari Allah. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Balasannya sampai detik ini kita tidak tahu. Tapi pasti kalau Allah yang membalas, tiada tara kebaikan. Kita analogikan, Bapak Ibu sering makan sate di depan bos. Misalnya kerja, kalau makan siang bawa sate. Suatu hari bos melihat ibu bapak makan sate berulang kali sampai 3 kali, deketin, bukan meminta. Saat itu, tapi apa? Pak, bisa buat sate ya? Kau tahu Pak, setiap hari makan sate saya lihat. Ya alhamdulillah Pak. Kalau gitu Pak, kata bos nih, buatin saya sate ya, besok bawa. Nah, ini permintaan. Ini permintaan. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, kira-kira buat satenya main-main atau serius? Yakin serius. Kemarin waktu buat sate buat sendiri, bisa jadi gaji semua, dagingnya cuma satu sepotong, 3-nya gaji. Sekarang dibalik, dibeli daging yang baru dipotong, daging kaki paha belakang, kanan dan kiri diambil. Ya paha belakang ini paling baik untuk sate dan paling enak dimakan. Kemudian tusukannya bambu, kemarin mungkin seadanya, ini dibuat dulu tusukan yang bagus, kacang cabai bumbunya dibuat yang terbagus, arangnya dipilih yang terbaik, pembakarannya pas sekali, tidak mentah, tidak kematangan atau tidak gosong. Setelah itu dibawa, kalau biasa untuk pribadi dengan mungkin Tupperware yang biasa, ini dibuat semaksimal mungkin di hidangan bos. Ini 10 tusuk 20.000 anggap. Tapi karena ternyata bos senang, hasilnya mantap, yang biasa 10 tusuk 20.000, bos ngeluarin duit tak terduga. Bisa jadi satunya itu 5 juta, bisa jadi. Atau bisa jadi tidak dibayar, tapi apa? Dapat surat apa? Ya pengangkatan jabatan gara-gara sate 10 tusuk. Karena itulah Bapak Ibu, puasa ini request dari Allah. Jangan ada tawar-menawar, jangan sembunyi-sembunyi, jangan berlaku curang dalam puasa, berikan yang terbaik. Meskipun nanti pulang kampung, di tengah jalan letih, kalau masih bisa bertahan, berikan yang terbaik puasa untuk Allah. Ini bela-belain pulang kampung dunia, pulang kampung akhirat, di nomor 2 kan. Gampangin, kan kalau musafir boleh buka, emang udah akal-akalan udah. Ya udah malas puasa pulang kampung, padahal dompetnya nggak ada isinya itu. Ujung-ujungnya berantem di kampung halaman. Pas balik kemari, peleng-pelengan kepala. Kenapa? Mobil boleh nyewa, bensin nggak ada udah. Terus keserempet mobil orang lagi, ngecap lagi. Ya terus rumah pas bayar kreditannya, belum lagi ini itu, anak masuk sekolah. Coba pulang kampung dunia saja kalau pulang bekal begitu repotnya, pulang kampung akhirat udah gak ada tawar menawar. Karena itu Bapak Ibu, yuk kita buat sate yang enak. Ya, buat sate yang enak. Ya, kalau saya sebut puasa mungkin gak ada enaknya. Apa pusat puasa enak? Tenggorokan kering, perut lapar, badan panas, ya kantong juga kembang kempis. Ya makanya saya lihat di internet itu, ya di grup ada doa THR. Ya, kalau saya baca doanya lucu banget ya. Gak usah cari aja sendiri. Doa mohon THR. Ya, lucu sekali itu doa. Ya, bahasa Indonesia tapi dibuat seolah bahasa Arab. Ya, kalau saya bacakan di sini nanti ya jadi guyonan. Falyakul khairan aw liyasmut. Kan tema kita itu. Ya, Ibu Bapak rahimakumullah, sebagai penutup kaitannya dengan puasa. La syakka anna hadzal thawab al-jazil la yakunu
liman imtana'a anit ta'am wasyarab faqat. Jadi puasa Ramadan dengan kaitan berkata baik atau diam, rat. Jangan salahkan Allah. Kita udah lapar, kita udah haus, tapi gak ada pahalanya. Kenapa? Fa innama qala sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyadatu amalu wa syarabahu. Ya, jangan selain Allah. Allah berlepas tangan, Allah pergi. Bahasanya dari siapa? Orang yang berpuasa patokannya lapar perut, dahaga, leher dan mulut. Tapi ngomongnya tetangga diomongin terus itu. Apalagi zaman sekarang nih, apalagi menjelang Lebaran, mungkin tetangganya udah bawa kardus, langsung diomongin. Wah, padahal baru naik pangkat, kardus gede-gede banget dibawa masuk dalam rumahnya. Padahal itu kardus kosong. Tuh, ada gambarnya TV, ya layar datar apa layar cembung saya nggak tahu. Diomongin, baru naik pangkat 2 hari, TV-nya gede-gede banget. Tuh, ya ada mobil parkir di depan rumah tetangga. Tuh, ya baru pindah ya kerjaan, udah bawa mobil, kemarin mobil butut, sekarang mobil ini. Pak Bu, tahan ya, tahan. Atau mungkin ya pas lagi ngobrol, biasa ibu bapak mungkin rumpi menjelang buka puasa, kalau ada mungkin yang ngomongin ini ngomongin itu, ya Pak ingetin, kayaknya kita lagi puasa ya, meskipun nggak yakin malah puasa, padahal tahu sendiri orang kalau diingetin yang baik marah, betul ya Pak? Di Indonesia itu enakan diomongin di depan kita sendiri atau di belakang? Jujur, enakan diomongin di depan apa diomongin dari belakang? Kayak saya bisa gini nih, enakan diomongin di depan saya, saat ceramah jangan lama-lama dong. Apa enakan diomongin di belakang? Saat ceramah lama banget ya. Enakan mana? Belakang. Ya, kalau berantem mulu kita. Ya, makanya malam itu kita lobat. Lebih baik di depan Pak daripada di belakang. Main belakang Pak, cerek, ya cemen, jadi orang gentleman Pak. Ya ada tetangga misalnya yang mengambil hak orang lain tanpa niat, datang aja Pak, mohon maaf Pak, itu mangga siapa Pak ya, yang Bapak petik, ya ngomong aja Pak, ya nggak usah diomongin, nggak selesai permasalahan. Yang ada apa? Mangga jadi apa Pak? Jadi pala ujung-ujungannya, main jeguk-jegukan. Ya, lu ikut campur aja, emang mangga lo? Tuh, begitu berantem ke ujung-ujungnya. Sebagai penutup Bapak Ibu rahimahullah, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, wa la taqu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. 36 Al-Isra. Ya, jangan kalian mengikuti sesuatu yang tidak berdasar, tidak ada referensi yang pasti. Kenapa? Apapun yang ada di panca indera kita, pendengaran kita, penglihatan kita, mata hati kita, nanti pada saatnya dimintai pertanggungjawaban. Walidah, ya Abdullah, wahai hamba-hamba Allah, idza sumta, apabila kalian berpuasa, fal yasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka wa jami'a jawarihika. Wahai hamba Allah, kalau memang kalian berpuasa, maka apa? Puasakan juga telingamu, pendengaranmu, puasakan penglihatanmu, puasakan lidahmu, puasakan seluruh organ tubuhmu. Wala yakun yauma shaumika kayaumi fitrika sawa. Jangan sampai hari-hari puasamu Ramadan sama dengan di luar Ramadan. Di luar Ramadan ngomongin orang, lagi puasa ngomongin orang juga. Ini puasa yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan apa yang Allah inginkan tadi. Anak aja sini. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.